Baik, Buya nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salawatnya Ibu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ini hamba Allah di Jawa Timur. Jawa Timur. Baik, silahkan Ibu bisa bertanya langsung pada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buya, maaf saya mau bertanya. Saya itu penjual emas, agen penjual emas. Sementara saya itu kalau mau beli emas itu harus ke cabang Kulakan gitu istilahnya Buya. Tapi cabang tersebut kalau mau Kulakan ke pusat itu harus dengan sistem PO atau tunda. Jadi Apa itu? PO atau tunda Buya. Jadi bayar dulu uangnya masuk, baru nanti barangnya itu dari perusahaan akan dikirim ke cabang 1 sampai 2 minggu kemudian gitu. Dan perusahaan tersebut juga memperbolehkan jual beli emasnya itu secara online gitu Buya. Namun yang saya lakukan itu saya jual beli emasnya, baik saya membeli dari cabang atau saya menjual lagi kepada pembeli saya itu dari tangan ke tangan Buya. Yang saya mau tanyakan, apakah saya boleh itu memasarkan produk perusahaan tersebut sementara sistemnya yang masih ada belum syar'i gitu Buya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Buya. Ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini semua hamba Allah hendaknya selalu waspada dan punya rasa takut kepada Allah, khususnya di saat mencari dunia. Ada yang terlena mencari dunia, nggak peduli halal haram, yang penting dapat duit. Ini musibah. Kami senang dengan pertanyaan-pertanyaan. Sering kita mendengar pertanyaan yang intinya adalah di dalam diri penanya ada rasa takut kepada Allah. Oh, dia sudah untung kok ngapain tanya-tanya. Kan begitu seharusnya kalau memang orang itu hanya cari dunia. Tapi dia cari akhirat. Beliau cari akhirat. Khawatir haram dia. Sementara dia transaksinya sudah benar. Dia ngerti bahasanya kalau jual beli emas ada yang tertunda salah satunya, maka itu akan menjadi haram atau menjadi riba. Dan beliaunya menjalankan transaksi yang benar, menyerahkan uang mengambil barang, menyerahkan uang ambil barang, sudah benar. Akan tapi yang ditakutkan adalah dia itu harus belanja di tempat yang seperti itu. Maka ketahuilah bahwa kita, kalau Anda punya kemampuan untuk misalnya ada untuk merubah, mengingatkan, maka Anda tetap saja di situ. Dan sambil mengingatkan buat perubahan sangat istimewa. Jadi yang paling wajib Anda jalani adalah sebatas Anda saja. Adapun orang itu bagaimana caranya, itu urusan dia. Karena apa? Transaksinya kan tidak semuanya haram juga. Ada yang transaksi haram, ada jual beli kontan dan sebagainya. Kalau dicontohkan, jangankan kalau Anda membeli kepada toko di situ modalnya macam-macam, Anda tidak usah banyak tanya di sana. Nanti nggak bisa beli Anda. Ada orang punya toko besar. Anda dengar modalnya Anda yang dari haram, tapi juga dia pernah jual tanah dan sebagainya. Jadi campur aduk di situ. Kalau seandainya ada orang memberikan kepada Anda dan dia punya pekerjaan haram, tapi dia juga punya pekerjaan halal, namanya subhat, tidak masuk wilayah haram. Artinya apa yang Anda lakukan, maka bukan sebuah haram mutlak. Jadi Anda tidak dikatakan sebagai pelaku keharaman karena Anda transaksinya sudah benar. Adapun yang atasan Anda atau perusahaan tersebut, ya ini urusan dia karena pekerjaannya adalah juga ada halal, ada haram. Tapi kalau seandainya Anda mencari perusahaan yang lebih syar'i, maka itu adalah tingkat warok bagi Anda. Jadi apa yang Anda lakukan, transaksi Anda adalah sah.
Transaksi Anda adalah sah karena Anda tidak membeli sesuatu yang tertentu itu adalah haram. Misalnya ini barang haram saya jual kepada Anda nggak boleh. Tapi tidak. Transaksi Anda benar, Anda menyerahkan uang, Anda mengambil emasnya. Hanya saja perusahaan tersebut ada halal, ada haramnya. Maka bagi Anda adalah tidak menjadi haram, akan tapi jika Anda mampu dan bisa mencari tempat yang lebih syar'i, maka itu adalah meningkatkan kualitas iman Anda, kewaraan Anda, kemuliaan Anda. Selagi belum bisa, Anda dengan cara itu adalah benar, dan sambil berdakwah Anda ingatkan perlahan. Barangkali kedekatan Anda dengan perusahaan tersebut, perusahaan itu bisa merubah, maka istimewa. Anda dapat pahala dua. Berdagang Anda dapat pahala, sambil berjihad, berdakwah, menyebarkan kebenaran. Itu saja insya Allah. Kemudian ada sedikit yang kami tambahkan bahwa bisa jadi sebenarnya merubah cara transaksi begini. Kalau ada orang ingin mengirim uang dulu tahu emasnya nanti, itu adalah kalau transaksinya sekarang nggak sah. Tapi dengan cara lain, misalnya kita mentransfer uang sifatnya titip. Uang suruh membawa dia, baru nanti setelah ada barangnya, baru transaksi berjalan saat itu. Supaya uang diterima sama dia, barang diambil sama kita. Ini diantaranya caranya. Termasuk diantaranya kalau kita belanja emas di rumah kawan atau teman dekat atau pelanggan, kemudian kita melihat barang bagus sementara kita belum punya duit. Barang bagus, kalau kita ambil barangnya, duitnya kita bayar besok, namanya riba. Ribayat. Tapi dengan cara bisa begini, sama-sama bayarnya besok, tapi kita ngutang. Sehingga kalau tukang emas yang ngerti syariat, maka dia akan mengarahkan. Kita pinjam ke kasir uang 50 juta untuk beli emas. Saya pinjam uang 50 juta, saya bayarkan. Setelah itu saya dapat emas, saya bayar emas. Cuman tanggungan saya membayar utang, bukan membayar emas. Utang. Jadi ini adalah takyif fikih, ada caranya, itu ada. Agar kita keluar daripada riba. Memang secara zahir adalah mirip-mirip, itulah ujian. Jangan sampai seperti orang di luar Islam, innamal bai'u mithlur riba, transaksi dianggap kayak riba. Memang kadang mirip-mirip, tapi bukan, beda. Ini ujian kita. Dan bahkan dalam riba tidak harus ada yang dirugikan. Dalam riba tidak harus ada yang dirugikan. Termasuk ribayat tadi, tidak ada yang dirugikan, untung semuanya. Perusahaan untung, pembeli untung, duit dulu dikirim, barang nanti, untung semuanya. Tapi ingat, karena ini melanggar cara aturan Allah, maka masuk ilaih riba. Maka ini adalah haram. Semoga Allah menjaga rizki, menjaga kita semua. Semoga Allah memberikan kepada kita semua rizki yang halal dan penuh berkah. Wallahu a'lam bishawab.